terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. 30 April 2024, Prabowo menghadiri perayaan HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus bertemakan Mengabdi dengan Kehormatan Pelindung Sejati Kedaulatan di Markas Besar Kopassus, Cijantung, Jakarta. Parade militer Kopassus menjadi salah satu atraksi dalam upacara peringatan hari itu. Pasukan jalan yang menggunakan seragam parade serta seragam tempur mengawali jalannya parade. Setelah pasukan jalan kaki selesai, dilanjutkan dengan defile kendaraan taktis yang dimiliki Kopassus. Prabowo yang merupakan Komandan Jenderal Kopassus periode 1995 sampai 1998, disambut para sesepuh Korps Baret Merah lain saat tiba. Ia didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Komandan Jenderal Kopassus Maijen John Afriandi. Saat menuju tenda lokasi, para sesepuh menyaksikan upacara peringatan HUT Kopassus. Sesepuh yang hadir diantaranya adalah Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar, ex-Menhan dan Danjen Kopassus. Lalu staf khusus Menhan Letjen Purnawirawan Syafri Syamsuddin, hingga Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan, ex-penasihat Presiden dan Danjen Kopassus. Kemudian, para senior Kopassus yang masih aktif menjabat dan hadir di lokasi, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Kepala Bin Letjen Inyoman Kantiasa, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen Richard Tampu Bolon, hingga Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat, Letjen Teguh Muji Angkasa. Tampak pula ex-Danjen Kopassus yang lain seperti Maijen Dedi Suryadi atau Pangdam 4 Diponegoro dan Maijen Purnawirawan Sunarko. Prabowo pun disambut tepuk tangan usai Panglima Agus yang menyebut dirinya sebagai Presiden terpilih. Acara perayaan HUT Kopassus kemudian ditutup dengan para sesepuh dan pejabat senior Kopassus menaiki mobil taktis menuju ke Gedung Nanggala. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, tampak menaiki mobil paling depan dan disopiri Danjen Kopassus John Afriandi. Kopassus adalah bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 2 yang biasa disebut Danjen Kopassus. Kopassus terdiri dari beberapa satuan setingkat brigade yang disebut grup. Di antaranya, pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan, anti-terorisme, dan berbagai jenis perang non-konvensional lain. Untuk itu, setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi. Pasukan elit ini sudah mendunia dan tidak pernah gagal dalam operasinya. Para petingginya juga sangat berjasa seperti Luhut dan Prabowo, yang pastinya membuat kagum dunia dan memiliki kekuatan yang setara dengan pasukan elit lainnya. Waktu itu saya komandan Panglima Udayana. Satu nama yang tidak bisa kita lewatkan adalah Letnan Kolonel Infanteri Muhammad Ijon Jambi dengan nama asli Roger Barendak Rokus Pizer. Siapa dia? Pendiri dan komandan pertama Kopassus. Menariknya, Muhammad Ijon bukan pribumi tapi orang Belanda yang ketika Perang Dunia Kedua pecah. Ia berada di Inggris dan gak bisa pulang. Muhammad Ijon masuk dinas militer sukarela tentara sekutu, lalu kemudian bergabung ke Satuan Tempur Angkatan Darat Belanda bernama Brigade Princess Irene. Tahun 1942, Ijon menjalani pelatihan komando yang dikenal sebagai pasukan siluman sekutu. Dan sebagai bagian dari pasukan elit komando, catatannya prestisius di medan perang. Karena pengalamannya sebagai anggota pasukan komando saat Perang Dunia Kedua, saat menikah dan menetap di Indonesia, Ijon diminta oleh Kolonel A.E. Kawilarang untuk merintis pasukan komando dan diangkat jadi mayor infanteri. Pembentukan pasukan elit militer ini akhirnya mulai membuahkan hasil dengan sukses mengatasi pemberontakan DITI dan PRRI Permesta. Sejak 16 April 1952, terbentuklah pasukan khusus dengan nama Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi
atau Keskot 3 di bawah komando Ijon yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Kopassus. Ijon kemudian tutup usia di Rumah Sakit Pantirapi pada 1 April 1977 dengan pangkat Letnan Kolonel. Karena kontribusinya yang besar terhadap pasukan elit milik TNI Angkatan Darat, namanya pun didaulat sebagai Bapak Kopassus. Saat Kopassus masih bernama Resimen Pasukan Komandan Angkatan Darat atau RPKAD, ada satu nama juga nih yang sangat disegani. Siapakah dia? Sarwo Edi Wibowo. Lahir di Purworejo dari latar belakang PNS yang bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1942, saat Jepang menguasai Indonesia, Sarwo Edi mendaftarkan diri sebagai prajurit pembela tanah air PETA yang merupakan kekuatan tambahan Jepang dari tentara Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sarwo Edi pun bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat, organisasi militer yang jadi cikal bakal ABRI. Karir militer Sarwo Edi semakin menanjak ketika Ahmad Yani yang merupakan teman sekampungnya menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Sarwo Edi pun diangkat sebagai Kepala Staf RPKAD, lalu kemudian ditetapkan jadi Komandan RPKAD. Di masa-masa Sarwo Edi jadi Komandan RPKAD inilah terjadi gerakan 30 September. Sarwo Edi jadi tokoh penting dalam mengakhiri gerakan 30 September. Sarwo Edi dan pasukannya ditugaskan untuk menumpas kelompok G30S dan Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap bertanggung jawab terhadap G30S. Pasca G30S, Sarwo Edi saat itu sudah tidak mendapat jabatan sebagai RPKAD, tapi tetap punya peran utama di mana Indonesia menganeksasi wilayah tanpa memegang referendum penuh sebelum kemudian karirnya secara perlahan meredup karena peran Soeharto. Dan di kemudian hari, Sarwo Edi menjadi mertua SBY, presiden keempat kita. Tapi ada satu nama yang menarik untuk kita bahas. Di antara mungkin ya komandan-komandan Kopassus, dia adalah yang paling sangar. Kenapa disebut paling sangar? Luhut Binsar Panjaitan yang dikenal tegas dan berani pernah kena semprot komandan Kopassus yang menegur komandan Pas Pampres. Bahkan ya, Prabowo Subianto juga pernah kena semprot. Siapa dia? Sintong Hamonangan Panjaitan. Ada banyak kisah menarik loh tentang dirinya. Sintong memulai karirnya di RPKAD tahun 1964. Selama karir militernya, dia ini pernah menerima 20 perintah operasi di dalam dan di luar negeri. Pernah juga jadi bagian dari operasi kilat penumpasan DITI, G30S, operasi pembebasan pesawat Woyla, sampai keterlibatannya dalam operasi militer di Timur Timur. Sintong menjadi komandan pasukan khusus yang saat itu masih bernama Kopasanda pada tahun 1985 sampai 1987. Selain jadi komandan Kopassus, Sintong juga pernah jadi Pangdam 9 Udayana, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, dan Penasihat Militer Presiden B.J. Habibie. Sekali lagi ada banyak kisah menarik dari Sintong Panjaitan, mulai dari dikepung sendirian di pedalaman Papua sampai bertempur 3 hari 3 malam di tengah hutan Sulawesi. Tapi insiden di Timor Timur yang kemudian mengakhiri karir militernya. Bukan cuma dicopot jabatannya sebagai Pangdam, Sintong juga dituntut karena mengakibatkan korban jiwa dan jadi skandal internasional. Nama yang paling dikenal sebagai mantan komandan Kopassus adalah Prabowo Subianto. Bisa disebut Prabowo Subianto sebagai the rising star saat berkarir di dunia militer. Alasannya? Ya karena karirnya melejit dan meningkat pesat setelah lulus pendidikan militer dan bergabung di Komando Pasukan Sandi Yuda. Prabowo sempat tidak bertugas di Kopassus setelah insiden isu kudeta Soeharto tahun 1983 dan dipindahkan ke Kostrad. Tapi kemudian pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus. Sebagai anak mantu presiden, karir militernya pun terus naik. Hampir tiap tahun Prabowo dapat kenaikan pangkat yang bahkan nih sangat langka dalam dunia militer. Mulai dipercaya juga sebagai wakil komandan Kopassus tahun 1994 dan
gak butuh waktu lama, dipromosikan jadi Komandan Jenderal di Kopassus. Salah satu tugas pertama Prabowo nih adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Lengsernya Soeharto sekaligus juga mengakhiri karir militer Prabowo, sampai pada akhirnya jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat dicopot. Selain itu, karir militernya berakhir di Dewan Kehormatan Perwira pada Agustus 1998.